Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan sebelum salat subuh, kita tadi sudah melaksanakan salat sunnah subuh yang kata Rasulullah, "Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." 2 rakaat subuh itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada dunia seisinya. Dunia dan seisinya lebih dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah subuh 2 rakaat. Ini menandakan bahwa betapa besar fadilahnya serta keutamaannya. Dan alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk menjalankannya dan melaksanakannya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan lalu kita membahas tentang khusyuk. Tapi hari ini kita akan membahas khusyuk lebih teknis lagi dan lebih spesifik lagi. Saya mau mengingatkan kembali dan mereview kembali hakikat daripada khusyuk. Bahwa khusyuk itu tidak dimulai dari memejamkan mata, menundukkan kepala, serta memelankan gerakan. Tapi khusyuk itu adalah berangkat dari hati, suasana hati. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa hati adalah tempatnya khusyuk. Sehingga khusyuk itu nggak ada yang tahu, Pak. Hanya kita dengan Allah lah yang tahu seseorang itu khusyuk. Saya tidak bisa mengatakan fulan yakhsha'u fi salatihi. Fulan ini khusyuk dalam salatnya. Tidak bisa. Paling-paling kita hanya mengatakan kemungkinan dia khusyuk atau kemungkinan dia tidak khusyuk. Karena suatu ketika Sa'id bin Musayyib melihat seseorang salat. Dalam salat itu dia sambil megang-megang jenggotnya gitu ya. Mainin jenggotnya. Kata beliau apa? Lau khasha'a qalbuh la khasha'at jawarihuh. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya juga khusyuk. Jadi anggota tubuh yang tidak khusyuk adalah karena hati juga yang tidak khusyuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk itu berangkat dari 3 hal. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut, al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut bukan seperti takut hamba pada majikan yang kejam. Tapi takut seperti takut anak kepada ibunya yang menyayanginya, yang mencintainya, yang memberikan kasih sayang kepadanya. Dia takut kalau sampai durhaka kepada ibu. Dia takut kalau sampai mengecewakan ibunya. Dia takut kalau sampai ibunya sedih. Dia takut kalau sampai dia takut kalau sampai dia menjadi anak durhaka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah ya, yang bisa mendatangkan kekhusyuan itu adalah takut seperti anak pada ibunya. Artinya Allah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah sudah mengundang kita untuk melaksanakan sholat, itu undangan, Pak. Dan tidak semua orang bisa menghadirinya. Dan kita pun bisa menghadirinya. Takutnya kalau kita tidak khusyuk, nanti kita tidak diundang lagi. Nanti nggak dapat undangan lagi. Ya. Takutnya kalau kita tidak khusyuk dalam sholatnya, nanti kita diusir dari rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga orang yang khauf kepada Allah, dia takut kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang takut Pak kehilangan harta, ya. Orang takut kehilangan jabatan, ya. Tidakkah kita takut kehilangan Allah, kehilangan ridhonya Allah, ya. Kehilangan kasih sayangnya Allah, ya. Sudah bersyukur kita dapat undangan tadi, ya. Untuk menyampaikan pujian-pujian kita, untuk menyampaikan doa-doa kita, dan untuk menyampaikan keluh kesah kita. Kita dapat kesempatan itu. Nah, kalau kita pada waktu sholat itu memalingkan hati kepada selain Allah, ya, kalau kita menyibukkan diri dengan selain Allah, maka kita takut nanti kita tidak mendapatkan kesempatan itu untuk yang berikutnya. Itu yang pertama, al-khawfu minallah. Khawatir kalau sampai kita berbuat yang tidak seyogyanya, tidak sepantasnya, dan tidak semestinya pada saat kita sedang melaksanakan sholat. Disitulah nanti akan muncul khusyuk. Yang kedua, Pak, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Ini ada orang yang bertanya kepada saya waktu saya menyampaikan pengajian ini, emang Allah bisa dilihat? Saya bilangkan seolah-olah. Seolah-olah. Jadi gini, umpamanya kita lagi di jalan, kemudian dari kejauhan kita lihat ada tanda tikungan gitu. Maka secara otomatis kita akan memelankan kendaraan kita dan pelan-pelan kita putar setirnya ke arah tikungan. Artinya apa? Seolah-olah kita melihat di depan sana ada tikungan. Betul nggak, Pak? Padahal sebenarnya kita tidak melihatnya. Dari mana kita melihatnya? Dari tanda. Karena ada tanda itu, seolah-olah kita melihat di depan, di balik tanda itu ada apa? Ada tikungan. Jamaah rahimakumullah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau melihat tanda itu ada. Mana tanda itu? Tanda itu alam semesta ini kan tanda. Di balik alam semesta ini ada kekuasaan Allah, ada kesempurnaan Allah, ada keagungan Allah, ada zat Allah yang maha sempurna. Makanya engkau seolah-olah melihat Allah. Tapi saya nggak melihat tandanya. Bagaimana mungkin nggak melihat tanda? Alam semesta ini semua tanda. Bahkan Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu saja itu tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah, tanda adanya Allah, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kita misalnya diundang ke suatu undangan oleh raja dunia mengundang kita, dan kita berinteraksi dengan raja tadi. Maka pada saat itu kita akan menjaga sikap, menjaga adab, menjaga pandangan, ya kan? Menjaga gerakan. Itu kita lakukan di hadapan raja yang mengundang kita. Bagaimana dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya yang pertama kali harus kita pikirkan itu, annaka waqifun baina yaday rabbik, bahwasanya engkau itu sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita hadirkan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sebenarnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu bukan hanya dalam sholat. Itu bukan hanya dalam sholat, tapi sebenarnya itu dalam keseharian kita. Bayangkan kalau ada seorang pejabat selalu merasa bahwa seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin dia
melakukan tindakan korupsi. Mana mungkin dia menyalahgunakan jabatannya. Mana mungkin dia menipu rakyatnya. Nggak mungkin. Ya kan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya. Memang hadis itu diberlaku umum, tapi wa khususan di dalam salat itu kita praktek. Yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim, at-tadallul. Tadallul itu merasa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, Pak. Kalau kita duduk sama orang yang kita selevel dengan dia. Selevel, Pak. Maka kita duduknya biasa saja. Bicaranya juga biasa saja. Bersikapnya juga biasa saja. Karena kita selevel dengannya. Lalu bagaimana kalau kita di hadapan raja? Pasti kita akan menjaga adab, kesopanan, tutur kata, bahasa, gerakan. Semua kita jaga itu. Kenapa? Karena kita di hadapan raja. Itu baru raja dunia. Bagaimana dengan penguasa, pemilik, pengatur alam semesta ini, kita sedang berada di hadapannya. Jamaah rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Tsumma yadhharu atharu dzalik." Kemudian tampaklah asar pengaruh daripada khusyuk tadi pada anggota tubuh. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah hakikat daripada khusyuk tadi. Sehingga itu berpengaruh pada tadaburnya, dia akan tadabbur pada waktu sholat, ya, mentadabburi. Dua yang ditadabburi itu, Pak. Yang pertama dia mentadabburi apa yang dibaca imam atau apa yang dibacanya sendiri, baik berupa Fatihah, apalagi surat ataupun tasbih pada waktu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ataupun bacaan duduk di antara dua sujud, selalu yang dipikirkan. Kemudian yang kedua, dia mentadabburi gerakan-gerakan. Ketika dia mengangkat tangan, Allahu Akbar, dia merasakan, saya mengangkat tangan ini untuk apa ini? Ini untuk mengagungkan, memuliakan, ya, siapa? Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia rukuk, dia ini rukuk kepada siapa? Kepada pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Dan ketika dia meletakkan dahinya di tempat sujud, dia itu sujud kepada siapa? Itu yang selalu ditadabburi. Luar biasa, Pak. Maka ini akan melahirkan salat yang tumakninah, yang salatnya tidak terburu-buru, tidak pengen cepat selesai. Bahkan dia menikmati salat tersebut. Bagaimana tidak menikmati? Ya, karena dia menyampaikan pujian-pujiannya, menyampaikan doa-doanya, menyampaikan curhatan-curhatannya kepada Allah. Dan Allah mendengar semua doa-doanya, didengar Allah. Bahkan Allah lebih mendengar doa yang kita ucapkan dari kita sendiri, Pak. Dan Allah lebih mengetahui isi doa kita itu daripada kita sendiri. Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita itu. Masya Allah. Berarti ini kesempatan yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk bermunajat, ya, untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam. Luar biasa. Maka dikatakan Nabi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i. Tegakkan salat. Ya. Salat yang benar, salat yang sahihah akan mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Bagaimana tidak, Pak? Orang yang habis bermunajat kepada Allah, yang habis menyampaikan pujian-pujian di hadapan Allah, memanjatkan doa-doanya di hadapan Allah, mana mungkin dia habis itu melakukan maksiat kepada Allah? Jadi kalau ada orang yang
masih melakukan kemaksiatan, sudah melakukan salat, berarti ada sesuatu pada salatnya. Ada yang enggak beres dalam salatnya. Maka dikatakan innas salah, sesungguhnya salat, maksudnya salat yang memenuhi kriteria khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Nabi itu ada seorang sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, fulanun yusalli wa yasrik." Ada si fulan ya Rasulullah, dia salat tapi dia masih nyolong. Kata Rasulullah, "Da'hu, biarkan." Biarkan aja. Nanti salatnya akan memperbaikinya. Betul saja. Tidak sampai 2 minggu atau 3 minggu, orang itu sudah berubah total menjadi orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi benteng dari kekejian, ya, dari perbuatan yang keji dan kemungkaran, bukan kemakmuran, salah tulis ya, Pak, ya. Kemungkaran dan kekejian. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu rahimahullah. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwasanya salat yang khusyuk itu adalah syarat keberuntungan. Seseorang tidak akan beruntung. Seseorang tidak akan mendapatkan falah selagi salatnya belum khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya apa? Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mana mereka khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat adalah syarat keberuntungan. Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, salat khusyuk ini sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat mahal. Tidak mudah mendapatkannya. Butuh perjuangan. Butuh riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Butuh riyadhah, butuh latihan. Makanya dikatakan aflaha. Falaha itu seperti falah itu artinya petani. Petani itu akan beruntung kalau apa, Pak? Kalau dia membajak tanahnya, pertama membersihkan lahannya, kedua membajak tanahnya, ketiga menaburkan bibitnya, kemudian keempat menyiram tanamannya, kemudian memupuknya, kemudian menyingkirkan apa? Rumput-rumput liar, ya kan? Terus merawatnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Artinya apa, Pak? Keberuntungan khusyuk adalah seperti keberuntungan petani. Dia bukan keberuntungan seperti orang main lotre, Pak. Langsung dapat begitu, turun dari langit, kita menjadi orang yang beruntung. Tidak. Tapi itu dapat melalui perjuangan, melalui riyadhah, dan melalui latihan. Nah, tidak usah berkecil hati, kok saya belum bisa khusyuk hari ini. Iya, memang begitu, perjuangan. Maka sepanjang hidup kita berusaha, berupaya agar salat kita menjadi salat yang khusyuk. Mudah-mudahan pada saat kita meninggal dunia, salat kita sudah sampai pada tingkat khusyuk. Karena Rasulullah yang mengatakan, wa innar rajula la yansarifu min salatih. Ada orang selesai dari salatnya dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali hanya 1/10. Jadi kalau dinilai salatnya itu nilai 10 dari 100. Ada orang yang nilai 20 dari 100, ada orang nilai 30 dari 100. Sebenarnya belum lulus. Lulus itu kalau nilainya berapa? Cukup 60 minimal. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka khusyuk dalam salat. Nah, itu Bapak dan Ibu rahimahullah. Yang kedua, salat yang khusyuk itu kafarah, Masya Allah, menghapuskan dosa-dosa kita. Ada hadis, Pak. Ara'aitum, kata Nabi. Coba bayangkan, di depan rumah kamu ada sungai. Sungai yang mengalir airnya dengan deras. Airnya jernih. Ya, tidak keruh. Kemudian orang tersebut mandi 5 kali di sungai yang ada di depan rumahnya tadi. Airnya jernih, mengalir dengan deras. Dia mandi di situ 5 kali. Kata Nabi, ayabqa alaihi
Wishun. Apakah ada yang tersisa di badannya kotoran? Ada sahabat. Ya. Di padang pasir kan nggak ada sungai, Pak, ya. Nggak ada sungai itu. Nggak ada sahabat. Ya, luar biasa itu. Ya, luar biasa. Artinya luar biasa nikmat sholat itu, Pak. Ya. Kenapa? Dia bagaikan sungai yang mengalir dengan deras dan airnya jernih. Kita bisa mandi tiap hari. Tadi kita sudah mandi, Pak. Ya. Gitu. Tapi bersihnya kita dari dosa tadi adalah dipengaruhi dengan kekhusyuan. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat yang khusyuk. Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidaklah seorang muslim itu menghadiri salat yang fardu, maka dia memperbaiki wuduknya dan khusyuknya dan rukuknya, kecuali itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Tiap hari, Pak. Ya. Dosa tadi malam sampai subuh diselesaikan dengan sholat subuh. Dosa dari subuh sampai zuhur diselesaikan oleh sholat zuhur. Dosa antara zuhur dan asar diselesaikan oleh sholat asar. Dosa antara asar dan maghrib diselesaikan oleh maghrib. Dosa antara maghrib dan isya diselesaikan oleh sholat isya. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi kalau kita memang lemah dan tidak berdaya, maka kita fokus untuk meningkatkan kualitas salat kita, Bapak dan Ibu. Dan itu akan menghapuskan dosa kita. Tapi ada catatan, Pak. Ini dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Malam yuk takabirah. Makanya kita janganlah menganggap remeh orang. Seolah-olah kadang kita tuh merasa kita paling benar. Seolah-olah kita merasa kita paling suci. Walaupun orang berbuat dosa, kita tidak boleh meremehkannya. Paling-paling kita mengajaknya, membimbingnya. Jangan bilang, kau ini udah calon penghuni neraka gitu ya. Padahal penghapus dosa semasa hidup itu banyak, Pak. Belum lagi penghapus dosa selama mati. Udah mati itu, Pak. Ada nggak penghapus dosanya, Pak? Ada. Coba ya, setiap hari Jumat khatib berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Apa lagi? Wal mu'minina wal mu'minat. Satu lagi apa? Al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan yang sudah mati. Bayangkan, Pak. Kira-kira dia muslim enggak? Muslim. Kira-kira dia dapat bagian enggak dari doa itu? Dapat. Berapa banyak yang berdoa di muka bumi, Pak? Berapa banyak yang berdoa di muka bumi? Di Makkah, di Madinah, di Maroko, di Mesir, di Indonesia. Di mana lagi? Di Tunis, di mana semua orang berdoa, mendoakan yang hidup dan yang mati. Masya Allah. Belum lagi doanya malaikat. Malaikat juga mendoakan. Ya, di dalam surah Ghafir ada dikatakan bahwa malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Banyak, Pak. Jadi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimislah untuk mendapatkan ridhonya Allah dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuh harus punya dua sayap, Pak. Satu sayap roja, harap. Satu sayap juga khauf, takut. Roja seorang beriman itu seandainya ada pengumuman tidak ada yang masuk surga kecuali satu orang. Orang beriman mengatakan, sayalah itu. Yang satu itu. Itu, Pak. Saking tingginya rojaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bab khaufnya, takut kepada Allah, seandainya ada pengumuman tidak ada yang masuk surga kecuali hanya satu orang. Ya, tidak ada yang masuk surga, semua masuk neraka kecuali satu orang, gitu ya, kecuali satu orang. Jadi dia sayalah itu. Ya. Kemudian semua masuk neraka
Semua masuk surga kecuali satu orang. Itu, Pak. Semua masuk surga kecuali satu orang. Orang beriman mengatakan, sayalah itu. Sehingga karena sayalah itu, maka saya ingin merubah nasib saya. Ingin merubah nasib saya. Menjadi siapa? Menjadi orang yang terselamatkan daripada api neraka. Nah, itu Bapak dan Ibu rahimah. Apalagi Pak, salat yang khusyuk itu. Ternyata salat khusyuk itu adalah pembeda antara salat orang yang beriman dengan salat orang yang munafik. Karena dalam Quran dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirinya apa? Dan mereka bermalas-malasan kalau mau salat. Ya. Kalau mau ada undangan joget-jogetan nomor 1 dia. Kalau ada undangan makan nomor 1. Tapi kalau mau salat kusala, bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka riak di hadapan manusia. Ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang munafik yang ada di masa Nabi. Jadi ada orang munafik Pak di masa Nabi itu, kalau sholat sop yang pertama persis di belakang Nabi. Kalau sholat jahar, sholat siang, sholat zuhur, dia pasti di depan. Tapi kalau sholat subuh sering nggak datang. Kenapa? Karena sholat subuh di masa Nabi itu nggak ada lampu Pak, nggak ada penerangan, jadi nggak ada yang lihat. Dia paling malas kalau sholat itu nggak ada yang lihat. Dia kayak sholat itu tujuannya setor muka. Ya di masjid ini nggak ada lah yang begitu, insya Allah. Jadi ada orang itu sholat setor muka di hadapan Nabi. Sebenarnya Nabi tahu kalau dia munafik. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi itu pernah memberitahu kepada Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah ini nama-nama orang munafik. Ini database orang munafik. Yang tahu cuma Nabi sama Hudzaifah. Ternyata Pak. Kenapa Hudzaifah yang dipilih? Karena Hudzaifah ini nggak ember Pak. Tahu ember Pak ya? Gitu. Beliau nggak ember. Gitu. Bisa memegang rahasia. Maka dia dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak ada yang bocor. Data yang disimpan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ini terkunci, tertutup rapi, dan tidak ada yang bocor. Satu pun. Luar biasa. Hudzaifah ibnul Yaman. Umar tahu Pak. Umar tahu. Kalau yang menyimpan nama-nama munafik, data munafik itu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Kata dia, Pak, mau tanya. Ada nggak nama saya? Masya Allah Pak. Pernah nggak kita menyangka Pak bahwa diri kita munafik? Umar, tahu Umar kan? Yang mana katanya kalau lewat di satu gang, dia mau lewat, iblis mau lewat juga di gang itu, iblisnya minggir dulu, nggak berani berpapasan sama Umar. Ya kan? Umar yang kata Nabi, kalau ada di antara umatku yang mendapatkan ilham dari Allah itu, ini Umar dia. Umar. Dan Nabi memberi gelar kepada dia apa? Al-Faruq. Al-Faruq. Tapi dia tetap tidak menyangka dirinya itu sebagai orang yang paling baik, orang yang paling soleh. Ya, tetap menyangka dirinya, jangan-jangan saya munafik. Sampai dia bertanya kepada Hudzaifah, Hudzaifah, ada enggak nama saya? Tolong dong, kasih tahu saya. Hudzaifah diam aja, no comment. Tapi didesak terus sama Umar. Ya. Didesak terus sama Umar. Akhirnya kata beliau, tidak ada. Udah ya, jangan tanya-tanya lagi. Ibnul Yaman. Subhanallah. Tapi Hudzaifah enggak menyebutkan siapa yang munafik kan? Artinya dia cuma minta data, nama saya ada enggak? Kata beliau tidak. Tidak ada. Alhamdulillah.
Jadi orang munafik itu di masa Nabi munafik akidah namanya. Memang mereka itu beda sama orang munafik zaman sekarang, Pak. Kalau zaman Nabi itu pura-pura masuk Islam. Memang pura-pura masuk Islam, ya. Tapi tujuannya untuk apa? Cari muka, ya. Untuk melindungi harta, melindungi diri. Nah, itu yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'ah. Yang pertama kali diangkat dari muka bumi ini ilmu tentang khusyuk, Pak. Masya Allah. Orang banyak ilmunya. Bisa bicara fikih, bisa bicara tafsir, bisa bicara hadis. Ya, tapi la tarahu khashi'an. Engkau tidak melihat orangnya. Di masjid-masjid tidak ada orang khusyuk lagi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Artinya apa? Artinya ini ilmu yang sangat penting. Ilmu yang harus kita pertahankan. Ilmu yang harus kita jaga. Dan ilmu yang harus kita wariskan khusyuk ini. Ya. Karena tadi kita katakan bahwa orang itu akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan kalau dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau belum bisa khusyuk dalam sholatnya, dia belum mendapatkan keberuntungan dan belum mendapatkan kesuksesan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya mengundang khusyuk itu? Jadi khusyuk itu harus diundang. Harus dijemput. Mari kita jemput khusyuk itu. Supaya kita mendapatkan salat yang khusyuk. Apa yang pertama Pak dan Ibu rahimakumullah? Mengingat maut. Ingatlah kematian dalam salatmu. Salat seperti salatnya orang yang tidak mengira ada salat sesudahnya. Maka Nabi SAW sering bersabda, "Sallu salata muwaddi'in." Salatlah kamu salat berpisah. Pak, saya mau kasih tahu. Kalau umpamanya tadi kita sebelum salat subuh sudah dikasih tahu, kamu nanti meninggal jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita meninggal dunia. Kira-kira salat kita yang tadi itu khusyuk enggak? Wah, pasti sangat khusyuk. Karena itulah salat perpisahan. Dan itulah salat yang terakhir. Dan tidak ada lagi kesempatan kita untuk mendapatkan salat. Pasti kita akan menjadi salat yang terbaik. Jadi pas waktu salat itu ingat. Kayaknya saya akan mati dalam waktu yang sangat dekat. Maka saya akan memperbaiki salat saya. Pas waktu wudhu, ingat mati. Ya. Pas waktu qomat, ingat mati. Pas waktu takbiratul ihram, ingat mati. Allahu Akbar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Pikiran rasional tidak bisa fokus tanpa memahami arti kalimat yang dia ucapkan. Itu Bapak dan Ibu rahimahullah. Kemudian yang kedua, menyingkirkan gangguan fisik. Gangguan fisik Pak banyak sekali. Apalagi di zaman ini. Nabi itu sendiri Pak pernah dapat hadiah baju. Baju yang bagus. Cuma dia banyak warna-warninya itu. Berwarna-warni. Maka setelah Nabi sholat bilang ke saya, ini baju tolong kembalikan dah. Saya nggak mau pakai lagi. Kenapa? Karena saya nggak khusyuk dalam sholatnya. Gitu. Saya ingat Pak, waktu saya masih kecil itu dibeliin orang tua jam tangan. Ya, jam tangan. Saya ingat, waktu sholat itu saya lihat jam tangannya gitu. Barang bagus itu ya, akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Gitu. Baru beli motor Pak. Ya, baru beli motor. Allahu Akbar teringat sama motornya. Itu. CC-nya berapa. Ini nanti servisnya gimana. Ya, makainya gimana ya. Itu kepikiran. Makanya jangan membawa pakaian-pakaian yang mengganggu kekhusyuan. Tolong orang yang ke masjid itu jangan pakai baju partai.
Ada orang ke masjid pakai baju partai, lihat dari belakang, partai kuning, partai merah, partai biru. Yang di belakang gimana? Pasti kepikiran ini kalah kemarin ya kayaknya. Itu oh ini yang itu dari partai dia yang ada korupsi itu. Kepikiran, Pak. Ya kan? Artinya kalau pertahanan kita tidak kuat, hindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi, yang membuat distraksi itu kita hindari. Hmm, itu yang pertama. Ya kalau bisa anak-anak juga diamankan lah, dikondisikan. Kadang-kadang anak-anak itu sepanjang sholat itu bercanda, bergurau, ngobrol gitu ya. Tolong orang tuanya. Gitu. Tapi jangan keraslah sama anak-anak. Tetap dengan penuh kasih sayang. Mereka datang ke masjid, memang masa-masanya masa-masa bermain. Tidak bisa kita hindari. Nah, itu yang kedua Bapak dan Ibu rahimahullah. Menghilangkan distraksi visual. Pakaian hampir saja memalingkan fokus salatku tadi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baju Nabi itu bermotif. Ini pakai baju putih bagus juga Pak ya. Jadi kitanya pakai baju yang sesuai. Makanya dikatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang layak, yang semestinya, yang seyogyanya pada saat ke masjid. Ya kan? Sholat kita ini udah dipengaruhi budaya juga sebenarnya, Pak. Ya kan? Saya mau tanya Bapak, ini rukun sholatnya? Sunnah sholat? Orang kalau nggak pakai kopiah ke masjid, sah nggak sholatnya, Pak? Gimana kalau imam tidak pakai kopiah? Ya kan? Kalau orang Indonesia budayanya pakai baju koko, pakai sarung, ya kan? Nah, itu kalau orang Arab pakai pakai jubah. Gitu ya. Jadi itu kita kadang itu menyepelekan budaya. Tapi orang kalau tidak berbudaya, uh, tidak indah. Ada orang Pak diusir dari sop yang pertama. Dia sholat Jumat. Kemudian dia cuma pakai kaos oblong, Pak. Pakai kaos oblong yang nggak ada kerahnya. Duduk di sop yang pertama. Diusir sama Pak Haji. Ente tahu nggak? Saya udah haji 2 kali. Katanya. Yang boleh duduk di sini yang udah haji 2 kali. Katanya. Artinya kita itu pakaian kita itu juga mempengaruhi. Walaupun itu bukan rukun sholat ya, bukan rukun sholat. Ada nggak perintahnya kita harus pakai baju koko? Nggak ada. Ada nggak harus pakai uh, peci dan tutup kepala? Nggak ada. Bahkan kalau sahabat Nabi itu sholat cuma dengan 2 helai kain kan, helai di bawah sama di atas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita memakailah pakaian yang yang layak, yang tidak mengundang perhatian pada saat kita sedang sholat. Oh, ini orangnya pakai ke masjid pakai baju merah, uh, kopiah merah, sarungnya merah. Itu kan akan apa? Nyentrik gitu ya. Nanti akan mengganggu orang gitu, mengganggu orang gitu. Akhirnya pakai jangan ada gangguan-gangguan seperti itu. Yang kedua apa? Selesaikan dulu kebutuhan biologis. Ya, artinya tidak ada salat di depan makanan yang dihidangkan. La salata li ta'amin. Tidak ada salat. Kalau lagi jam makan, makanan sudah dihidangkan di depan mata, maka minat sunnah di antara sunnah Nabi ataupun petunjuk Nabi, silakan makan dulu. Tidak perlu buru-buru. Selesaikan sampai kenyang. Kalau memang ada waktu untuk berangkat ke masjid lagi, silakan. Kalau tidak ada, sholatlah sendirian.
Bukan kita tidak mengutamakan agama, tapi justru itu mengutamakan agama. Bayangkan Pak, kalau ada orang itu sudah disiapkan sama istrinya ayam goreng, apa namanya, ayam goreng crispy. Anaknya banyak, ya. Anaknya ada 7. Berangkat sholat dia. Pas waktu sholat, waduh, jangan-jangan nanti habis ini. Gak ada tersisa buat saya. Akhirnya nggak bisa khusyuk, Pak. Jadi makan aja dulu. Selesaikan dulu makannya. Apalagi makanannya enak gitu ya. Ada pula sambal apa? Ada juga itu sambal, ada juga apa? eh, Semur jengkol, macam-macam lah di situ makanannya. Makan dulu. Kemudian apa lagi? La salata li hakim. Tidak ada salat bagi orang yang nahan-nahan. Ya, nahan kentut, nahan buang air besar, nahan buang air kecil. Nggak boleh. Selesaikan dulu sampai tuntas. Ya. Tapi nanti Ustadz saya ketinggalan sholat berjamaah. Nggak apa-apa. Memang sunnahnya begitu. Petunjuknya begitu. Jadi itulah kita harus belajar juga. Bahwasanya ibadah itu ada di taatnya. Bukan ada di sholatnya. Ya. Karena sholat itu pun kalau dilakukan tidak sesuai aturannya, bisa-bisa berdosa. Nah, ini. Kalau sekarang kita sholat ini, sholat sunnah boleh nggak Pak? Tidak boleh. Hukumnya haram kan? Sholat sebelum matahari terbit setinggi tombak. Nah, itu yang kedua. La sholat li hakim. Tidak ada sholat bagi orang yang menahan. Ya. Kalau menahan-nahan lebih baik apa? Diselesaikan dulu. Kecuali udah last minute. Last minute ya. Tidak ada lagi waktu, maka mau bagaimana lagi. Jadi jamaah rahimakumullah, mata dan organ fisik adalah pintu stimulus otak. Menyingkirkan gangguan tersebut dari jangkauan indera secara logis menurunkan beban kognitif otak untuk mencapai kekhusyuan. Jadi otak kita itu tidak terlalu berat bebannya untuk mencapai khusyuan. Karena segala distraksi-distraksi itu sudah kita jauhkan dan sudah kita hindari. Nah, makanya sholatlah di tempat yang seyogyanya dan semestinya. Tumanina. Ya. Lalu rukuklah sampai kamu tumanina. Gerakan lambat secara biologis menurunkan detak jantung dan menstabilkan pikiran. Itu pengaruhnya Pak. Jadi gerakannya Allahu Akbar. Beda. Ya kan? Rukuknya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Nah, gerakannya itu Allah. Allahu Akbar. Bukan kayak tentara. Hormat, Pak. Kita tidak. Allah. Tapi kalau di tentara hormat. Itu nggak pas juga Pak. Ya, itu tentara beda lah. Karena tentara itu cuma kepatuhan dan ketaatan mutlak gitu ya. Tapi kalau kita tidak, sedang memberikan penghormatan kepada Allah. Allah Akbar. Nah, tumakninah itu ya. Ciri sholat yang khusyuk itu adalah ada tumakninahnya. Dan jangan lupa Pak, tumakninah itu rukun min arkanis sholat. Rukunnya sholat. Nggak sah sholat kalau nggak tumakninah. Nah, kemudian apa lagi? Samarah daripada khusyuk itu, buah daripada khusyuk. Yang pertama, manisnya iman. Manisnya iman itu apa? Laddah. Seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa pada saat sholat itu. Sehingga sholat itu sesuatu yang dirindukan. Sesuatu yang dinanti-nantikan. Pikirannya sholat terus. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiapkan sholat bagi pertama satu sholat yang menggugurkan kewajiban. Yaitu 5. Ditambah lagi Pak, sholat rawatibnya ada 20. 20. Rawatib itu ada 20. 12 muakkad ditambah 8 ghairu muakkad.
2 sebelum subuh. Terus 2 sebelum zuhur. Oh, bukan, 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini total berapa? 12. Man shalla 12 rakaah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa salat 12 rakaat dalam sehari semalam, dibangunkan Allah untuk dia rumah di surga. Satu hari dapat satu rumah. Satu hari dapat satu rumah. Jadi Bapak satu rumahnya di Pekanbaru, satu di mana lagi? Di Medan, satu di Lampung, satu di rumahnya banyak. Kalau yang ghairu muakkad 4 rakaat, 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Sesudah zuhur itu jadi 4 rakaat. Tadinya 2 kan, jadi 4. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, sama 2 rakaat sebelum isya. Itu total 20. Masih kurang. Ada tambahannya lagi, Pak. Salat duha sampai 12 rakaat. Masih kurang? Ada tambahannya. Apa? Salat witir. Masih kurang? Ada tambahannya. Salat tahajud. Berapa? 8 rakaat. Masih kurang? Apa lagi, Pak? Salat tahiyatul masjid. Masih kurang? Salat apa lagi? Hah? Salat jenazah, Pak. Salat jenazah itu luar biasa fadilahnya. Makan fardu. Masih kurang salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Artinya orang masuk ke salat sunnah mutlak ini, karena ini udah habis semua, Pak. Nggak ada lagi. Udah dilakukan semuanya. Maka dia masuklah ke salat sunnah mutlak itu yang tidak ada batasan rakaatnya. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari salat sunnah mutlak. Lalu setelah dia selesai salat, saking banyaknya salatnya itu, nggak bisa dihitung. Kata Ahnaf bin Qais, wahai Abu Dzar, kau tahu nggak tadi salatmu itu selesainya witir atau genap atau ganjil? Kata Abu Dzar, saya nggak tahu katanya. Tapi begini katanya, kalaupun saya nggak tahu, Allah pasti tahu katanya. Jadi sholat terus. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sambil dia nangis, Pak. Ketika dia mengucapkan saya mendengar Rasulullah itu dia nangis. Kenapa? Karena dia mengenang masa-masa indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Pak, "Ma min abdin yasjudu lillahi sajadah." Tidaklah seorang itu sujud kepada Allah satu kali sujud. Illa rafa'allahu biha darajah. Kecuali Allah mengangkat satu derajat. Wa hutta anhu khati'ah. Dan digugurkan satu dosa. Luar biasa. Artinya, setiap satu rakaat kita naik pangkat. Tambah lagi naik pangkat. Tambah lagi naik pangkat. Artinya, qabliyah yang kita lakukan itu menaikkan kedudukan kita. Dan pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat hari ini orang berebut mendapatkan pangkat kemiliteran dari kopral sampai jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ya, dan itu bersusah payah. Kadang sogok sana, sogok sini, sikut sana, sikut sini. Tapi kita, Pak, bisa mendapatkan kedudukan bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat sunnah. Jadi yang pertama, manisnya iman. Laddah, salat itu manis, Pak. Mendapatkan kemanisannya. Makanya Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Arihna ya Bilal, Bilal, tenangkan hati kami, jiwa kami dengan apa? Dengan salat, dengan adzan. Adzanmu itu menenangkan hati kami." Karena mendapatkan undangan untuk menyampaikan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah Tuhan semesta alam dan menyampaikan doa-doa dan permintaan dan curhatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, manis iman. Sehingga dia sebenarnya pengen berlama-lama dalam sholatnya. Ada, Pak, yang tidak dianjurkan berlama-lama. Makanya lagi-lagi kita bilang ibadahnya itu letaknya pada ketaatan. Di antara sunnah Nabi SAW, sholat sunnah subuh itu nggak boleh lama-lama, Pak.
Nggak boleh lama-lama. Ayatnya itu udah pelat. Apa itu? Kuliah sama kulhu. Jangan baca sabbihis sama hal ataka hadithul wasyiyah. Kepanjangan, Pak. Karena Nabi menyingkatkan durasinya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat Nabi sholat sunnah subuh. Saya ragu dia baca Fatihah apa enggak. Gitu. Saking cepatnya, Pak. Gitu. Nah, nggak usah tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Udah 2 rakaat aja. Gitu. Paling-paling tahiyatul masjid lah itu ya. Baru sholat sunnah subuh 2 rakaat. Udah. Oh, saya mau tambah yang lain. Enggak. Ada seorang sahabat gitu. Ada seorang ditegur. Kamu sholat apa? Orang mau sholat kan boleh aja katanya. Tidak begitu. Rasulullah menyingkat. Mempersingkat sholatnya. Gitu. Artinya kita mengikuti itu. Sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu rahimakumullah. Buah daripada khusyuk itu penjaga moral. Terpelihara dari maksiat di luar sholat. Rasa pengawasan Allah yang dilatih dalam sholat berlanjut dalam aktivitas sehari-hari. Itu tadi Pak. Anta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah itu. Kita latih itu 5 kali dalam sehari semalam, maka latihan itu akan tampak dalam kehidupan nyata. Pemain Piala Dunia itu kan latihan ya Pak. Latihan yang dilakukan lari, apalagi olahraga, itu akan tampak pada saat bermain, nggak mudah capek, gitu ya. Latihan yang kita lakukan dalam sholat itu akan kelihatan dalam kehidupan nyata kita. Oh ternyata muraqabahnya, ternyata tidak korup, ternyata tidak mengurangi timbangan, ternyata tidak berbohong pada pelanggan, ternyata kalau ada utang dibayar, gitu ya. Jadi kalau ada orang belum nggak mau bayar utang, berarti apa? Muraqab, masalah dalam sholat gitu, masalah dalam sholat. Masya Allah. Kita beranilah ngasih pinjaman ke orang yang sholat. Ya. Tapi sholatnya, khusyuknya itu khusyuk yang hakiki. Bukan khusyuk apa? Bukan khusyuk munafik. Ada khusyuk munafik, Pak. Antarul jasada khusyian, kau lihat jasadnya khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Yang ketiga, buahnya adalah ketenangan jiwa. Bapak Ibu rahimahullah, Allah berikan ketenangan jiwa, penggugur dosa dan hisab ringan, serta mewarisi surga Firdaus. Dari mana dalilnya? Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un walladziina hum 'anil lahwi mu'ridun walladziina hum lizzakati fa'ilun walladziina hum li furujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin walladziina hum apa? Li furujihim walladziina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita semua min ahli firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Saya kira itu saja dulu yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Semoga menjadikan salat kita menjadi salat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi